Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Nah, oke, jadi materi kita hari ini itu judulnya tentang hash table ya. Hash table, jadi apa namanya? Mungkin pernah dengar kali ya, apa namanya istilah hash ini ya. Hash itu adalah semacam apa ya? Mungkin kalau saya bilang kayak enkripsi gitu ya. Biasanya kaitannya sama security soalnya ya. Security. Jadi hash itu eh, proses enkripsi tapi satu arah ya. Artinya gini, kalau data ya itu kita masukin ke dalam fungsi hash ya, itu nggak bisa dibalikin lagi ya. Jadi yang namanya enkripsi itu kan biasanya kan semacam ini ya, apa namanya misalnya pakai yang model apa, Caesar Cheeper gitu misalnya ya, Caesar Cheeper itu misalnya saya gitu ya, saya atau yang paling gampang apa ya, ya saya gitulah, saya gitu. Nah, ini eh, Caesar Cheever itu modelnya adalah huruf itu digeser berapa langkah gitu loh dari tabel alfabet. Jadi alfabet kan seperti ini: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Nah, kayak gini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau saya mau ngirim kata ini saya itu ya, ya misalnya Caesar Cheever-nya tuh ini namanya C dalam kurung plus 5 ya. Kalau 5 kebanyakan, 3 aja deh biar nggak kebanyakan ya. 3 artinya hurufnya ini dari tabel ini kita geser 3 langkah ya. Misalnya huruf S ya, itu kita geser 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti S itu jadi V ini ya. Terus huruf A digeser 3, 1, 2, 3 jadi D. Terus huruf Y geser 3 nih 1, karena ini udah mentok jadi kita balik ke depan 2, 3 jadi B. Kemudian A lagi berarti D. Nah, kayak gini. Jadi kalau saya ngirim ya, kata saya itu saya kirimkan ya, tapi saya enkripsi dulu ya, itu berubah jadi ini ya. VD BD ini ya. Nah, jadi sampai pas dikirim tuh yang dikirim adalah ini VD BD gitu ya. Jadi artinya kalau kalau misalnya datanya ini disadap orang ya, ada orang menyadap ini dia nggak ngerti ini apa sih VD BD ini apa artinya gitu kan, nggak paham dia, ya kan. Nah, nanti sampai tempat tujuan ya, karena tadi kan sesar cipernya itu plus 3, jadi waktu di dekripsi, waktu mau dibalikin di minus 3 gitu. Jadi pertama misalnya huruf V ya, V kan di sini, ya kan, itu kita minus 3, 1, 2, 3, jatuhnya kan jadi S itu ya. Terus ini apa? Huruf D ya, minus 3, 1, 2, 3, jadinya A, ya udah nanti jadi saya gitu. Gitu. Ini enkripsi dua arah ya, dua arah. Ya, artinya dari sini data yang asli, data mentah itu bisa kita encrypt ya. Kayak gini, ini saya encrypt ya. Ini namanya proses encrypt ya. Terus bisa di decrypt ya. Jadi namanya ini proses enkripsi ya, enkripsi ya. Yang ini nih, ini enkripsi prosesnya. Nah, yang ini dekripsi ya, bukan deskripsi ya, dekripsi ya. Seperti itu. Ini namanya dua arah, jadi bisa bolak-balik. Jadi bisa di-encrypt ya, dari sini bisa di-encrypt jadi seperti ini. Kemudian di decrypt juga bisa. Jadi dari bentuk yang nggak jelas ini dibalikin ke bentuk aslinya bisa. Itu enkripsi pada umumnya dua arah. Nah, kalau yang namanya hash, ya hash itu enkripsi satu arah. Artinya apa? Artinya dari data mentah itu kita encrypt ke sini. Nah, dari sini itu nggak bisa dibalikin lagi. Ya, jadi istilahnya dia hanya bisa encrypt doang. Ya, gitu ya, kayak gini. Jadi dari data mentah ini kita encrypt ya jadi seperti ini sudah, tapi habis ini nggak bisa dibalikin lagi gitu. Ya memang modelnya satu arah ya, gitu, nggak bisa dibalikin. Nah, tujuannya buat apa sih kalau cuman kayak gini? Jadi kita punya kata yang asli nih saya, terus saya encrypt jadi seperti ini tapi nggak bisa dibalikin lagi sampai tempat tujuan, ya tetap kayak gini ya, dia nggak bisa balikin, memang nggak didesain untuk tidak bisa dibalikin ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat data integrity ya. Biasanya keperluannya untuk data integrity, umumnya sih itu ya. Eh, Paling gampang gini, yang namanya fungsi enkripsi itu nggak hanya untuk teks ya, tapi untuk file pun juga bisa ya. Untuk file juga bisa. Jadi misalnya kayak gini, eh, yang namanya hash itu dia tuh biasanya modelnya tuh motong ya, data tuh dipotong ya. Jadi fungsi hash, misalnya gini.
kalau tadi nih saya kan di encrypt jadi VDBD gini ya. Ukurannya kan sama nih, sama-sama 4 karakter. Itu enkripsi 2 arah ya. Kalau fungsi hash itu bisa jadi ini data ya saya masukin fungsi hash itu cuma jadi 1 karakter doang bisa ya. Jadi karakter X doang ya, Y doang gitu, Z doang. Ya, jadi kalau namanya fungsi hash tuh jumlah karakternya belum tentu sama ya. Belum tentu sama. Bisa jadi panjangnya berbeda gitu. Mau ini sepanjang apapun ya, ini mau sepanjang apapun, kalau fungsi hashnya itu hasilnya cuma 1 karakter ya tetap 1 ya, nggak akan nambah. Tapi kalau yang enkripsi 2 arah ya, datanya ini makin panjang, hasilnya enkripsi juga pasti makin panjang, yaitu yang 2 arah. Ya, dijamin seperti itu. Gitu. Nah, terus kok bisa sih fungsi hash tadi dipakai buat data integrity gimana ceritanya? Nah, gini, misalnya nih, biasanya tuh untuk ini, untuk mengetahui apakah sebuah file itu ada virusnya apa enggak, ya, atau disisipi sesuatu atau enggak. Jadi misalnya gini, kalian download software ya dari sebuah server gitu ya, dari sebuah website, ya download software ya, ukurannya kan 1 GB gitu ya softwarenya. Nah, biasanya tuh kadang-kadang ada yang menyertakan nilai hash dari file ini berapa sih? File software yang di-download itu. Oh, misalnya nilai hash-nya tuh XYZ. Ya. 3 karakter doang XYZ. Ya. Nah, oke. Softwarenya 1 GB, nilai hash-nya XYZ. Kemudian kita download. Ya, kita download. Ya. Setelah kita download, coba kalian iseng kalian hash ya. Pas di download ukurannya sama ya, 1 GB juga ya. Waktu di download, kemudian di hash. Kok hasilnya beda ya? Kok ABC gitu loh setelah di download. Ya, padahal di servernya bilang nilai hash-nya XYZ. Sementara kalau setelah kita cek sendiri, kok hash-nya ABC. Oh, berarti yang saya download ini kemungkinan di CCP sesuatu, ya, entah malware atau virus atau semacamnya, kayak gitu, ya, seperti itu. Jadi biasanya kalau pas di download dicek dulu, ya, sama nggak sih hash-nya. Kalau sama ya nggak apa-apa. Misalnya sama-sama XYZ ini, oh ini berarti file yang sama karena servernya bilang hash-nya XYZ. Setelah saya download juga XYZ, itu berarti masih sama, gitu. Tapi ketika ini berbeda, kok ini ABC ya. Oh berarti ini filenya tuh berbeda sebenarnya ya. Ada sesuatu yang berbeda antara file yang di server sama yang kita download ya. Jadi kemungkinan sudah servernya dihack, kemudian filenya tuh diganti dengan yang ada virusnya gitu mungkin ya. Bisa jadi seperti itu. Gitu ya, itu untuk data integrity biasanya ya. Ya istilahnya tuh checksum ya. Checksum biasanya pakai MD5 ya. Mungkin ada istilahnya MD5 checksum. Nah, ini biasanya buat mengetahui eh, apa namanya. Nah, ini jenis-jenisnya. Nanti fungsi hashnya tuh jadinya kayak gini loh. Yang nggak jelas ini. Ya. Ini fungsi hash ya. Gitu. Nah, itu arti dari hash itu sendiri sih. Sebenarnya kita di sini makanya nggak sampai sejauh itu. Itu kan larinya nanti ke keamanan komputer ya atau kriptografi. Tapi kurang lebih yang mau saya tekankan itu ya fungsi hash itu adalah fungsi 1 arah ya. Tujuannya untuk ini tadi meringkas tadi ya. Meringkas data itu apa ya istilahnya ya? Kayak semacam misalnya data ini itu tuh penandanya ini loh, tanda pengenalnya atau tag-nya tuh ini gitu loh. Seperti itu ya. Menghasilkan tag-nya itu. Ya itu tujuan dari fungsi hash ya. Oke, ya misalnya kayak gini lah. Kalian kan di Python tuh kan ada namanya dictionary, ya kan? Nah, dictionary sendiri itu kan, key-nya itu kan bebas ya. Boleh pakai angka, boleh juga pakai karakter, ya. Karakternya pun nggak dibatasin, ya. Mau karakternya sepanjang apapun juga nggak masalah, ya. Gitu. Nah, tapi kok waktu kita pakai, ya, dictionary itu kok bisa tetap kenceng sih, gitu loh. Misalnya katakanlah kodenya ini kita pakai agak panjang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya sampai misalnya 50 karakter ya. Setelah dipakai semuanya 50 karakter nih kode-kodenya ini ya. Setelah dipakai kok bisa tetap kencang ya karena sebenarnya kode tadi itu di-hash ya. Di-hash, dimasukkan ke dalam fungsi hash supaya jadi pendek. Nah, setelah jadi pendek sebenarnya itulah yang indeks yang dipakai sebenarnya tuh indeks yang versi pendek tadi. Gitu. Ya. Bukan yang panjang ini ya. Jadi yang dari yang panjang ini sebenarnya di hash dulu jadi pendek ya, gitu.
Kalau di Java tuh mungkin kelihatan sih, karena di Java itu namanya hashmap ya, hashmap. Nah, jadi kelihatan dari namanya ini Java hashmap gitu. Jadi sistemnya pakai hash table ya. Nah, kalau di Python kan map ini kan sebenarnya map sama dictionary itu sama gitu loh. Sama. Cuman di sini lebih kelihatan aja namanya ada kata hash-nya di namanya ya di bahasa pemrograman Java. Kalau di Python namanya dictionary. Nah, dictionary itu dibaliknya sebenarnya juga pakai fungsi hash ya. Gitu. Ya tadi supaya untuk mengakomodasi kode yang ini yang jumlahnya nggak menentu ya bisa jadi kodenya ada yang pakai 2 karakter, ada yang pakai 4 karakter, ada yang pakai 10 karakter, ada yang pakai 100 karakter, ya kan beda-beda. Nah itu distandarkan pakai fungsi hash. Jadi dimasukkan ke dalam fungsi hash nanti jadi cuma 1 karakter misalnya atau 2 karakter gitu distandarin ya itu ya fungsi hash itu tujuannya seperti itu. Nah jadi kalau fungsi hash itu ya ini berkutatnya di bagian ini ya kodenya ini ya. Kodenya ini itu yang akan dihashkan kalau yang ininya sih enggak ya nama pro apa ini kan value-nya ya value-nya mah bebas ya gitu. Nah ini jadi misalnya nih saya pengen ngakses data kan saya punya 4 data ya kodenya beda-beda ada 71, 72, 41 sama 11 ya. Nah 71 kan informatika nih isinya ya 72 sistem informasi ya dan seterusnya. Nah kan kita kan ngakses datanya kan pakai yang ini nih yang kiri indeksnya ya yaitu 71 ya kan. Nah, 71 ini sebelum kita pakai beneran buat mengakses ke sini, ini akan dihashkan dulu ya. Dihashkan jadi bentuk indeks yang biasa ya. Jadi indeks 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu intinya ya. Nah, ini contoh yang sederhana sih ya. Ya, jadi ceritanya gitu. Jadi kita berkutatnya tuh di bagian indeksnya nih, key-nya ini loh. Itu tugas dari fungsi hash itu untuk mengolah yang ini key-nya. Nah, kenapa kok namanya hash table ya? Hash table karena sebenarnya eh, apa namanya? Key, kita kan punya key banyak macam ya, ada banyak macam, ya kan? Nah, jadi sama program itu yang namanya key ini akan dimappingkan ya, dimappingkan, dimappingkan seolah-olah bentuknya seperti tabel gitu. Jadi misalnya kode 71 indeksnya 2, kode 72 indeksnya 5, kode 41 indeksnya 0, kode 11 indeksnya 3 misalnya gitu. Jadi seolah-olah tuh kayak bentuk tabel gitu loh. Seolah-olah ya makanya namanya judulnya hash table ya. Jadi ketika ketemu indeksnya 71, oh berarti ini key-nya 71, oh berarti ini indeksnya 5 itu misalnya ya. Langsung dilempar ke indeks yang sebenarnya. Nah, itu pakai sistemnya kayak model ini apa namanya? Tabel seolah-olah ya. Meskipun bentuknya aslinya juga ya kode biasa, binary biasa ya. Cuman supaya kita bayanginnya gampang itu ya seolah-olah kayak bentuknya tabel ya gitu. Nah, kemudian ini ya hash table ya tadi seperti yang saya bilang seolah-olah itu bentuknya kayak tabel meskipun sebenarnya bukan ya. Oke, pengaksesan lebih cepat jika diketahui indeksnya ya karena apa namanya? Kalau ngaksesnya pakai pakai key yang aslinya pasti lama ya karena nggak bisa diindexing ya gitu. Oke, ini sudah. Ini kegunaan hash table ya. Ya hash table sebenarnya fungsinya banyak ya, luas banget ya, sangat-sangat luas ya. Ya, tapi bisa juga buat ini sih, apa namanya, buat buat array pakai hash table. Oh sorry, enggak ini komparasi ding, komparasi array itu dia nggak pakai hash table ya, dia kan apa namanya linear ya. Yang hash table tuh yang ini sama mana lagi ya? Di sini cuma ini aja. Oke, jadi kalau kita lihat nih eh, time complexity-nya ya, hash table ya semuanya tuh satu ya, satu ya. Eh, mau searching, mau insertion, mau masukin data maksudnya, mau delete itu semuanya satu ya. Hampir semuanya hijau-hijau ini. Sorry ini yang average ya. Kita lihatnya yang worst ya. Worst-nya yang ini ya. Kalau worst-nya itu n ya, ya hampir sama lah.
hampir sama kayak array ya. Hampir sama kayak array gitu. Ya, hash table ini ya, dipakainya untuk dictionary ya. Ini kan kumpulan struktur data ya. Ada array, ada stack, queue, terus ada tree, terus ada set, ada nggak ya? Set nggak ada. Set itu juga sebenarnya pakai hash table juga sih. Ya. Jadi masuknya ke sini kayaknya. Ya, dictionary sama set itu masuknya ke sini ya. Ya ini secara time complexity performanya seperti ini. Rata-rata sebenarnya bagus ya, satu semua ya, konstan itu loh hash table itu. Jadi mau buat searching, buat insert, buat delete itu konstan ya. Speednya ini konstan. Langsung dapat itu. Kalau misalnya array kan kalau mau masukin data ya, nyisipin data itu kan dia harus geser-geser ya, jadi makanya lama ya. Tapi kalau ini bisa konstan ya. Gitu. Kalau words-nya sih big O-nya ya sebenarnya standar ya. Standar, tapi untuk yang ininya bagus ya. Average-nya, rata-ratanya. Oke. Nah, ini contoh simulasinya ya, yang sederhana ya. Misalnya kayak tadi kita punya 4 buah data, informatika, sistem informasi, kedokteran sama manajemen ya. Nah, ini jadi kalau fungsi hash itu sebenarnya fungsi hash itu bisa macam-macam ya. Kita bisa bikin rumus sendiri. Ya, kalau mau kalian mau bikin rumus sendiri juga boleh ya, nggak dilarang ya. Bebas. Nah, di sini dikasih contoh ya. Dikasih contoh salah satu fungsi hash yaitu fungsinya simple. Key yang kita inputin itu dimodulus dengan angka 7. Ya, simple ya. Dimodulus 7. Jadi kalau kita misalnya punya kode ya 71 ya. Nah, itu kan harus dibikin dibikin indeksnya ya, indeksnya di array. Jadi yang namanya struktur data kan tetap aja mau nggak mau kan pakai sistemnya indexing ya aslinya ya. Kayak misalnya di sini kapasitasnya 6 ya. Nah, berarti 7 ya. 7 slot, indeksnya 0 sampai 6 ya. Nah, kita kalau punya data kita harus simpan ke salah satu tempat yang ada di sini. Ya, pakai ini aja modulus 7 ya. Jadi nilainya nanti berkisar antara 0 sampai 6 ya. Jadi kalau misalnya saya punya data 71 ya, 71 kalau di modulus 7 ya hasilnya 1 ya. Berarti data dengan kode 71 ya, informatika ini harus disimpan di indeks 1 ya. Karena berdasarkan fungsi hash dapatnya angka 1 ya, taruhlah di sini ya. Di sini. Gitu. Kemudian kalau 72 di hash hasilnya berapa? Ya ini 72 di modulus 7 hasilnya 2 ya, berarti sistem informasi disimpan di indeks 2 gitu. Kemudian kedokteran nih, kalau di hash ketemu berapa? 41 dibagi 7 itu kan yang paling genep kan 35 ya, di bawah 41 ya. Gitu. Nah, berarti kan 35. Nah, sisanya berapa? 41 kurang 35. Berarti kan 6. Ya, berarti ini indeksnya ke 6. Nah, di sini. Gitu. Terakhir yang manajemen di modulus 7, berarti kan yang paling dekat di bawahnya kan 7 ya. 11 kurang 7, 4. Nah, berarti indeksnya di nomor 4 di sini. Ya. Gitu. Oke, terus kemudian kalau misalnya saya punya data lagi nih, kode lagi 26 misalnya. 26 gitu ya. Ada prodi baru gitu misalnya. Prodi jurusan gaming gitu misalnya ya. 26 kodenya, 26 di modulus 7 hasilnya berapa? 26 di modulus 7 hasilnya berarti 5 ya. Oh, berarti prodi gaming tadi taruh di indeks 5. Nah, kayak gitu misalnya ya. Karena kodenya 26 tadi ya. Seperti itu. Oke, itu cara kerjanya ya. Cara kerja dari fungsi hash ya. Jadi kita punya key atau kode, kemudian dimasukin ke dalam fungsi hash ya. Contohnya di sini fungsi hashnya adalah key dimodulus dengan 7 ya. Jatuhlah ke sini ya. Oke, itu fungsi hash. Nah, kemudian ini contoh yang sederhana ya. Meskipun sebenarnya fungsi hash nanti nggak sesimpel ini ya. Kalau sesimpel ini itu akan rawan terjadi collision ya. Collision itu artinya kodenya berbeda tapi jatuhnya tuh sama gitu loh. Misalnya gimana? Misalnya ini saya punya kode berapa ya? 15 gitu misalnya ya. 15 di modulus 7 berapa sih hasilnya? Nah, di bawah 15 itu yang paling dekat kelipatan 7 kan 14 ya. Berarti 15 dikurang 14 hasilnya 1. Nah, 1 kan udah dipakai sama informatika ya. Untuk kode 71. Nah, kode 15 taruh mana dong? Karena kalau di hash
hasilnya sama-sama di sini. Gitu. Ya. Nah, itu namanya collision, ya. Namanya collision. Nanti di bawah ada ya cara mengatasi collision. Tapi harusnya sih fungsi hash-nya juga nggak sesimpel ini. Kalau sesimpel ini memang akan rawan collision, ya. Gitu. Fungsi hash itu biasanya rumit ya. Rumit karena hasilnya tuh nanti bisa jadi kode-kode yang nggak jelas itu, ya. Seperti itu. Nah, ini contoh sederhana aja sih. Intinya kan ya, ini adalah fungsi satu arah seperti yang saya bilang di awal tadi. Nah, sekarang saya tanya nih. Misalnya 71 di modulus 7 kan hasilnya 1, ya kan? Ini hasil enkripsinya yang saya bilang tadi ya. Nah, sekarang kalau saya punya angka 1 gini, ya, terus fungsi hash-nya itu adalah key di modulus 7. Bisa nggak kita balikin angka 1 ini supaya kita dapat angka 71? Kan nggak bisa kan? Ya nggak? Karena key yang di modulus 7 hasilnya 1 itu kan banyak, ya kan? 8 di modulus 7 kan hasilnya 1, ya kan? 15 di modulus 7 juga 1, 22 di modulus 7 juga 1. Terus 29 di modulus 7 juga hasilnya 1, 36 juga 1. Nah, ini aja udah ada berapa kemungkinan, ya. Gitu. Makanya ini saya bilang namanya hash itu fungsi satu arah gitu. Jadi kalau udah di encrypt, udah di hash, keluar hasilnya nilainya adalah sekian, mau kita balikin ya nggak bisa. Ya, balikinnya ke yang mana? Ini semua kan menghasilkan nilai yang sama, ya. 8, 15, 22, 29, 36 dan seterusnya, ya. Itu kan hasilnya sama. Kalau di modulus 7 ya hasilnya satu semua. Gitu. Ya. Itulah kenapa ya tadi saya bilang ini hanya satu arah, ya. Begitu di hash udah ketemu hasilnya ya nggak bisa dibalikin, ya. Gitu. Oke, ini penjelasan sedikit tentang fungsi hash ya. Jadi fungsi hash ya tujuannya untuk memetakan ya. Jadi ya dari tadi ya, ini ada kode 71, disimpan ke indeks 1. Kode 72 simpan indeks 2, kode 41 simpan indeks 6 ya. Kode 11 simpan indeks 4 ya. Dipetakan seperti itu. Yaitu fungsinya hash kalau di sini untuk itu ya. Gitu. Kenapa kok harus dipetakan? Biar cepat ya intinya ya. Nah, ini tujuan dari hash itu ya biar cepat ya. Gitu. Tidak ada alasan yang lain ya, biar cepat aja ya. Gitu. Mau indeksnya berapapun panjangnya ya, fungsi hash itu tetap cepat ya. Makanya tadi kan kita lihat di sini ya, kecepatan itu konstan ya. Buat searching ini konstan loh ini. 1 loh, konstan. Yang lain nggak ada yang speednya 1 kan. Mau array, mau stack dan lain sebagainya nggak ada nih yang kecepatannya 1 ya. Cuman hash doang yang 1 ya. Gitu. Kalau yang insertion kan banyak nih yang 1, deletion juga banyak ya. Tapi untuk searching, nah hanya di hash table doang ya. Gitu. Yang lain nggak ada ya. Gitu. Jadi tujuannya memang ini cepat, konstan. Kalau mau cari data dimanapun tempatnya, berapapun jumlahnya, kecepatannya konstan. Contohnya apa? Kayak Google ya. Google tuh kalau kalian searching, itu kan searching apapun lah, itu kan hasilnya bisa jutaan atau bahkan ratusan juta data kan. Tapi kok bisa keluarnya tuh hanya dalam waktu 1 detik, kurang ya. Kurang dari 1 detik langsung keluar hasilnya ya. Sekian juta data ya karena pakai hash ya. Gitu. Hashnya dipakai buat apa? Buat indexing ya. Buat ngindeks. Itu bayangin aja datanya Google itu kan ada nggak kehitung ya, miliaran aja mungkin lebih ya, triliunan data itu ya, lebih juga kayaknya. Tapi kok bisa kalau kita cari kok bisa cepet ya karena pakai hash tadi ya. Nah makanya nih kecepatannya kan konstan ya. Gitu ya, meskipun kalau udah sekelas Google ya nggak sesimpel itu ya. Jadi memang stepnya panjang, nggak cuma sekedar di hash terus di indexing terus selesai gitu, enggak ya, itu rumit lah. Tapi intinya ya salah satunya berkat peran hash-nya ini ya, fungsi hash gitu. Oke, ini tujuannya biar cepat intinya ya. Kemudian nah ini permasalahan dari fungsi hash ya. Ini tadi masalah collision yang saya bilang tadi. Contohnya di sini key-nya misalnya 9, 16, 7 sama 2. Itu kalau di modulus 7 semuanya itu hasilnya adalah angka 2 ya. Jadi ada tabrakan itu loh datanya ya. Datanya itu beda. Tapi ketika di hash itu hasilnya kok bisa sama ya. Nah, itu yang namanya collision ya. Ini ada kemungkinan nilainya sama meskipun key-nya itu beda ya. Nah, ini
collision ya. Collision. Oke, nah untuk mengatasi collision itu kita harus memperhatikan masalah waktu ya sama ruang ya, time and space ya. Nah, kalau misalnya ini apa namanya? Sebenarnya solusinya gampang ya. Misalnya kayak key-nya ini tadi ya, key-nya misalnya sudah pasti bentuknya angka ya, bentuknya angka digit gitu. Nah, kenapa kok nggak langsung itu key-nya itu dipakai sebagai indeks? Jadi misalnya key-nya 71 ya, langsung disimpan aja ke indeks 71 gitu. Terus key-nya 72 simpan ke indeks 72 juga ya. Jadi key-nya itu sekaligus dipakai sebagai indeksnya ya, indeksnya indeks sekian gitu loh. Kenapa kok nggak kayak gitu aja sih? Gitu. Nah, itu permasalahannya adalah boros tempat ya. Boros tempat contohnya apa? Contohnya misalnya kalau misalnya nih NIM ya, di tempat kita kan NIM kan modelnya kan seperti ini ya, 71200001 misalnya kayak gitu. Ya. Katakanlah ini langsung saya pakai sebagai indeks di dalam sebuah list gitu misalnya ya. Saya punya data, mau langsung saya tembak aja indeks kesekian, itu saya isi dengan namanya misalnya Christian ya. Nah, ini langsung jadikan indeks. Bisa nggak? Ya bisa aja ya. Kalau mau sih bisa aja ya, nggak masalah. Cuman masalahnya apa? Masalahnya space-nya ini ya. Space-nya boros. Borosnya di mana? Nah, ini kan kalau kita lihat kalau ini langsung jadi indeks kan berarti statusnya kan dia sebagai angka ya. Angka artinya kita lihat digitnya ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ini kan kalau kita baca sebagai angka ini kan 70 miliar ya. 70 miliar. 70 juta ya. Kan ini kan 6 digit. Berarti kan 71 ya juta 200.000 satu kan gitu kan. 71.200.000 satu ya kan. Nah, ya ini jeleknya di sini ya. Jeleknya adalah kita tuh belum baru nyimpan satu data, kita langsung sudah pakai indeks sebanyak 70 juta indeks gitu loh. Nah, terus indeks indeks dari indeks 0 sampai indeks ke misalnya 1 juta ya atau 70 juta aja saya pasin ya. Nih, yang pasti kan segini ya, 1 2 3. Nah, jadi dari indeks ke 0 sampai indeks 70 juta itu isinya apa? Kan nggak dipakai kan? Kan kosong jadinya kan. Bener nggak? Nah, jadi kita tuh pesen ada 70 juta ada slot ya, 70 juta slot tuh sia-sia ya. Karena kita indeksnya mulainya dari sini. Mulainya dari 71.200.000 satu ya. Gitu kan, jadi yang di indeks ini kan kebuang percuma ya kan, sia-sia dong. Nah, itulah kenapa harus pakai hash ya. Hash itu kan tujuannya menyederhanakan indeks yang panjang tadi jadi cuma pendek kan, misalnya jadi cuma 10 gitu misalnya, atau 4 atau 5 ya. Tujuannya kan itu ya. Nah, itu kenapa kok kita nggak langsung pakai aja sebagai indeks ya, 71 ya langsung 71, terus ini dari 712 sekian ya langsung aja jadi indeks ya, karena itu space-nya ini loh boros ya, tidak efisien karena banyak tempat kosong ya, tidak terpakai gitu. Ya itu tujuannya untuk mempersingkat ya. Nah, tujuan dari ini ya tadi ya supaya space yang kita pakai itu ya nggak terlalu besar ya. Space-nya bisa tetap kecil seperlunya, tapi ya bisa cepat dan efisien dan tidak ada collision ya. Nggak ada yang tabrakan. Semua data tuh bisa tersimpan dengan benar gitu loh. Ya. Jadi nggak mungkin ada yang nimpa. Ya, harusnya gitu. Oke, jadi kita kalau bikin ini apa masalah fungsi hash ya ini ya, perhatikan ini ya, perhatikan space ya. Jadi jangan sampai fungsi hash kalian tuh ternyata tetap makan space banyak itu ya. Kalau bisa dihindari ya. Kemudian kalau bisa juga harus cepat sama efisien ya. Sama perhatikan masalah collision ya. Jangan sampai tabrakan ya. Gitu. Oke. Nah, ini jenis-jenis fungsi indeks yang sederhana ya. Ada beberapa ya. Contohnya tadi modulo ya paling simple ya, tinggal di modulo berapa, atau sebenarnya di combo juga bisa sih, modulo plus ini plus itu terus modulo lagi dan seterusnya bisa aja ya. Itu chance-nya collision semakin kecil ya, tabrakan tuh semakin kecil gitu. Kemudian bisa juga
multiplication ya. Apa istilahnya ya? Kayak semacam apa namanya? Ya dikaliin ya gitu. Contohnya ini ya, fungsinya agak panjang sih. Pertama floor tuh pembulatan ke bawah ya. Pembulatan ke bawah, terus M ini semacam konstanta ya atau nilai ya. Kemudian ini Q-nya dikalikan dengan A ini apa ya? Semacam konstanta juga ya. Biasanya diambilnya pecahan ya antara 0 sampai 1. Ya, misalnya ini 0,168 ya dikalikan ke Q-nya, kemudian dikurangi Q kali A di floor lagi ya dan kayak gitulah ya. Ini salah satu contohnya aja meskipun nggak harus kayak gini ya. Intinya pakai perkalian gitu ya. Jadi kita punya Q-nya dikalikan dengan suatu persentase ya. Persentase kan nilainya 0 sampai 1 ya. Gitu. Seperti itu. Kemudian ini M itu ini ding. Kalau M di sini tuh nilai yang lebih besar dari kapasitas hash table ya maksimal. Jadi kalau hash table-nya itu bisa nyimpan 100 data, ya M-nya diisi di atasnya lah 110, 120 ya gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa terpakai semua slotnya. Ya, jadi kalau kita punya 100 data, ya kan? Ini kan fungsinya kan M dikalikan dengan persenan ya, kemudian dikurangi ini lagi ya rentangnya antara 0 sampai M kan berarti kan gitu. Kurang lebih ya indeksnya gitu. Kemudian universal hashing sediakan bermacam ini penting ini ya. Itu tadi hash pada angka ya atau integer ya. Nah, kemudian berikutnya bisa juga hash pada string ya. Hash pada string. Nah, ini stringnya itu yang namanya string itu kan ya istilahnya pakai kalau di komputer ya di dunia IT itu kan pakai tabel ASCII ya. ASCII ini ya. Tabel ASCII. Jadi setiap karakter itu ada nilai ASCII-nya. Ya, contohnya huruf A. Huruf A itu nilai ASCII-nya 65 ya. Gitu ya. Huruf B 66, ya, huruf C 67, nah kayak gitu tuh ya. Itu namanya ASCII. Ya sebenarnya sih ya. String itu dikonvert dulu ke bentuk ASCII-nya. Nah, ASCII sendiri kan bentuknya kan integer ya, tipenya integer. Nah, ya terus ya udah tinggal dipakein fungsi hash yang biasanya. Ya, ini ada fungsi hash ini kan semua buat integer bisa. Ya kan? Kayak gitu. Seperti itu. Itu kalau mau pakai buat string ya. Nah, ini hasilnya panjang juga nih. Oke, misalnya contohnya nih kata Upin ya, Upin kecil semua ya. Upin kecil semua untuk huruf U itu kan nilai ASCII-nya kan 117 ya, huruf P itu 112 ya. Terus huruf I 105, huruf N itu 110 nilai ASCII-nya. Kemudian dijumlahin semuanya. Ketemu 444 ya kan? Nah, kemudian dari sini fungsi hash-nya apa? Fungsi hash-nya ternyata modulus 15. Ya udah tinggal 444 di modulus 15 ketemu hasilnya 9 ya. Gitu. Jadi intinya untuk string itu prinsipnya sama lah kayak untuk integer, cuman apa namanya? Dikonvert dulu stringnya ke dalam bentuk ASCII, kemudian dijumlahkan ya, baru dimasukin ke fungsi hash seperti ini. Gitu ya. Oke, kemudian, nah ini kalau misalnya saya punya kata Dani ya sama Dina, hasilnya gimana? Hasilnya pasti sama ya kalau untuk ini ya. Ya. Karena kan yang dijumlahin kan dari ASCII masing-masing karakter. Ini kan apa penyusunnya kan sama ya, DANI. Ya. Ini kan juga penyusunnya DANI ya, D tapi A-nya di belakang, terus kemudian N terus I. Ya. Jadi kalau dihash kan pakai cara seperti ini hasilnya sama. Nah itu kalau bisa juga dihindari ya, yang model seperti itu. Harusnya Dani dan Dina itu kalau dihash berbeda ya mestinya. Wong itu kan beda 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 apa ya? Beda entitas itu. Jadi nilai hashnya seharusnya berbeda ya. Itu makanya harusnya lebih rumit lagi dibandingkan dengan yang ini. Oke, kemudian ini jenis-jenisnya ya. Polinomial rolling ya inilah gitu. Kemudian ini contoh misalnya ingin menyimpan data berikut pada sebuah hash table ukurannya 13 ya.
Ya karena ukuran maksimal 13 berarti datanya tinggal di modulus 13 aja. Ya, ketemu berapa, nah itu yang dipakai. Gitu. Kemudian, nah ini hash table itu sebenarnya fungsinya kurang lebih seperti ini ya. Ini kan kita punya contoh 93, 70, 137 dan seterusnya ya. Nah, kita coba modulus satu per satu. Ya, modulusnya kan 13 ya. 93 di modulus 13 hasilnya berapa? 2. Ya udah simpen di sini. Kemudian 70 modulus 13 hasilnya berapa? 5. Itu di sini ya. Dan seterusnya ya. Nah, di sini ternyata 83 ketika di modulus 13 juga hasilnya 5. Kan kembar nih. Di sini sudah ada. Ya, ini baru terjadi collision di sini ya. Oh, ini 83 mau disimpan ya. Padahal kan isinya beda ya. Ini 83, ini 70 ya. Artinya kontennya tuh beda ya. Mestinya sih tetap bisa disimpan, tapi karena ini algoritma hash-nya kurang bagus ya, rawan collision ya sudah ketimpa jadinya. Yang 70 hilang gitu. Padahal kan 70 kan key-nya beda, ya kan? Gitu. Nah, harusnya tuh ada ini ya, collision ya, buat nge-handle collision ya. Jadi kalau misalnya ternyata ketemu kembar ya udah digeser aja atau gimana gitu. Ya, seharusnya gitu yang bagus. Ya. Nah, ini di sini kita akan ngomongin soal gimana cara mengatasi collision seandainya ada dua data, nilai hash-nya itu sama padahal datanya beda. Jadi mestinya harusnya disimpan sendiri-sendiri gitu. Jadi kan itu namanya collision ya. Jadi fungsi hash yang bagus itu mestinya sih bisa mengatasi collision ya. Gitu. Kayak tadi misalnya MD5, SHA1, SHA256 dan seterusnya itu kan fungsi-fungsi hash ya. Nah, itu sudah teruji ya. Mestinya kalau pakai itu hampir nggak mungkin nilainya tuh kembar gitu loh ya. Seperti itu. Oke. Berikutnya collision, collision. Oke. Nah, ini ada ya. Bentar, harus ya. Ini mengatasi collision ya. Ada beberapa cara yang dibahas di sini. Yang pertama adalah ini, teknik yang ini, open addressing, linear probing ya. Linear probing. Jadi misalnya kasusnya di sini sebentar. Oh, ini kondisi datanya yang ini yang kita pakai ya. Ini tabelnya ya, 93, 70, 137, 24, 51. Kemudian ada data baru yang dimasukin yaitu 50 ya. 50 kan kalau di hash kan ya di modulus 13 kan ketemu angkanya 11. Kita lihat 11 di sini kan sudah ada isinya. Benar nggak? Sudah ada isinya. Ya kan? Nah, terus solusinya gimana? Solusinya ya adalah dicari data di posisi berikutnya. Ya, kalau kosong langsung ditempatin. Ya. Kan 50 kan tadi di indeks 11 ya kan. Kita cari di indeks 12 bisa nggak sih nyimpen? Oh, nggak bisa, 12 sudah ada isinya 51 ya. Ya ini 12 kan ya. 12 kan sudah ada 51 ya. Nggak bisa dipakai ya berarti maju lagi. Nah, karena ini sudah data paling terakhir, ketika kita next kita jatuhnya ke sini, ke data yang paling awal. Indeks 0. Ternyata indeks 0 itu kosong. Ya sudah langsung ditempatin sama 50 gitu. Meskipun tadi 50 ketika di modulus 13 itu kan hasilnya 11 ya. Tapi akhirnya dia disimpannya di indeks 0 ya karena itu tadi 11 sudah dipakai terus kita geser ya. Ini kan namanya linear probing ya. Karena linear berarti kita gesernya satu-satu ya. Tiap langkah dari indeks 11 geser ke 12 ya. Nah, dari 12 geser ke 0. Ternyata di 0 kosong, nah baru tempatin di sini gitu. Oke, kemudian kalau ada data baru masuk 19 gimana? 19 di modulus 13 hasilnya 6. Oh, 6 ini sudah dipakai ya. Ternyata 6 sudah dipakai. Sebentar ini kok 83 itu dari mana ya? Oh, ini 83 itu dari yang sini ya. 83 itu dari yang contoh sebelumnya. 83 ini misalnya mau dimasukin ya. 83 itu kan ketemunya indeksnya 5 ya. Harusnya kan di sini. Ya kalau pakai linear probing dia geser satu langkah yaitu ke indeks 6. Kan kosong nih. 83 masuk ke sini gitu. Nah, makanya di sini ada 83 ya. Itu ini kalau harusnya sih ada animasinya ya karena ini PDF jadi yang ditampilin duluan harusnya 83 dulu ya karena itu sesuai dengan kasus yang di slide sebelumnya ya.
83 masuk ke sini, kemudian antara yang 50 sama 19 sama aja sih. Ya, misalnya masukin tadi kan 50 dulu ya. Akhirnya di indeks 0, kemudian 19. Kalau di hash, di modulus ketemunya 6. 6 kan di sini, padahal sudah diisi sama 83. Ya udah, geser aja ke sini. Oh, ternyata sudah ada isinya. Geser lagi di sini. Nah, sini kosong harusnya ya. Sebelumnya tadi kosong, akhirnya diisi sama 19. Ya. Gitu. Itu linear probing ya. Intinya adalah kita geser ke posisi berikutnya. Kalau kosong langsung ditempatin, kalau enggak ya geser lagi sampai dapat ya. Sedapatnya. Gitu. Kemudian kalau linear probing itu nyari tempat di sebelahnya ya. Tepat di sebelahnya itu yang linear. Kalau yang kuadratik itu nyari tempat berdasarkan jaraknya ya. Jarak kuadrat ya. Jadi jaraknya itu dikuadratin ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini pertama adalah nyari indeks ini ya 1/2 1/2 ya 1/2 itu sebenarnya kayak di sebelahnya aja sih ya. Kemudian bisa juga 2/2 ya 2/2 itu kalau di sebelahnya dipakai ya nggak bisa ya berarti kita next ya ke yang lebih gede ya range-nya 4 gitu misalnya dan seterusnya ya gitu intinya sih ini jaraknya kan dikuadratin ya dikuadratin di pangkat 2 gitu ya itu quadratic probing ya. Kemudian ada lagi yang ini double hashing. Jadi kalau misalnya nilai hashnya itu ternyata sudah ada yang ngembarin ya, dia nilainya dihash lagi ya, dihash ulang ya, dihash 2 kali itu ya. Nah ini, jadi jika fungsi hash pertama menghasilkan collision maka hitung lokasi baru dengan hash kedua ya. Gitu. Jadi fungsi hashnya dijalankan 2 kali ya. Kemungkinan hasilnya berbeda tuh akan lebih tinggi ya kemungkinan seharusnya ya kecuali fungsi hiasnya itu ngaco ya gitu tapi fungsi hias yang bagus harusnya bisa menghindarin itu ya gimana kalau ternyata sudah fungsi hiasnya dijalankan berkali-kali tetap collision ya udah pakai yang ini aja kalau nggak linear probing ya quadratic probing ya antara itu begitu kemudian apalagi nih separate chaining biasa disebut open hashing. Sebentar, ini kok saya agak lupa ya. Biasa di alamat tidak berubah. Hmm. Oh, ya, ya, ya. Ini apa namanya? Kalau yang ini sih agak 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 rumit ya. Jadi sebenarnya gini, ini campur kayak link list gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nyimpen data di tempat yang sama, ya sudah sebenarnya data itu disimpan bareng aja gitu ya. Gitu. Pakainya link list berarti ya. Jadi kalau misalnya ini kondisinya seperti tadi, seperti ini kondisinya, kemudian saya mau masukin data 19 ya. Angka 19. 19 kalau di modulus 13 kan ketemu angkanya kan indeksnya 6 di sini ya kan. Ya sudah, di sini kan sudah ada datanya ya. Nah, datanya di sini itu dibikin ala-ala link list gitu ya, kayak gerbong gitu. Kemudian di sini ada pointer yang menuju ke data berikutnya yaitu 19 gitu ya. Jadi sebenarnya semua disimpannya di indeks 6 ya. Di fungsi hash disimpannya di indeks 6. Kemudian ya kalau misalnya nanti ada nambah lagi data lagi misalnya berapa ya? Modulus 13 hasilnya 6. Misalnya 25 ya. 25 kan kalau di modulus 13 25 enggak ding. Kok 25 sih? Sementara 13 26 tambah 32 misalnya ya. Nah, 32 itu kalau di modulus 13 hasilnya juga 6. Terus taruh mana? Ya udah dari 19 ini bikin ada node baru ke 32 ya kayak gitu. Ya, caranya gitu. Separate chaining ya. Jadi disimpannya tetap di tempat yang sama, cuman ini pakai link list ya, ada pointer. Jadi makin panjang sebenarnya makin banyak yang collision aslinya. Tapi diatasin dengan cara ini ya, pakai pointer. Gitu. Nah, ini juga bisa untuk mengatasi collision ya. Ini apa? Loh, sudah habis ya. Oh, ini penggunaan hash table ya di dalam dictionary ya di Python ini
itu dipakai buat indexing ya. Kalau di bahasa yang lain kayak PHP, di PHP nyebutnya associative array ya. Kalau di Java nyebutnya hash map ya. Intinya semua sama gitu. Kemudian terus nanti ini bahasa yang disupport ya. Kemudian indexing seperti yang saya bilang tadi contohnya kayak Google ya. Kok bisa Google itu searchingnya cepat ya karena diindeks ya. Indeksnya pakai apa? Pakai hash kayak gitu. Ya. Seperti itu supaya bisa mempercepat operasi pencarian ya. Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir kan Google itu kan canggih ya kan? Maksudnya tuh ya mungkin kalian sudah biasa pakai jadi nggak ngerasain ya. Tapi kalau coba dilihat pelan-pelan ya, ditelaah gitu ya. Kalau dipikir-pikir canggih banget loh, ya sangat-sangat canggih gitu. Saya aja suruh bikin yang kayak gitu aja nggak bisa ya. Gimana sih caranya kok bisa searchingnya cepet banget ya? Kalau kalian pakai ini database biasa seperti yang diajarin di kuliah ya pakai MySQL ya atau MySQL itu, misalnya kalian punya data misalnya berapa? 100.000 data gitu ya. Kemudian mau cari data, ini mau cari sesuai dengan keyword yang kalian inputin, itu pun hasilnya pasti lama ya. Berapa detik itu? Bisa jadi 5 detik mungkin ya baru keluar. Nah, ini Google yang jumlahnya ratusan juta kali lipat aja bisa secepat itu ya. Nah, itu karena indexing, cuman ya indexingnya pasti rumit banget ya. Gitu. Kemudian buat case juga bisa ya. Loh, sudah habis. Ya itu tentang hash ya. Teorinya tentang hash seperti itu. Ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Adakah yang mau ditanyakan dulu tentang hash? Mungkin penggunaannya tuh terlihatnya agak abstrak gitu ya. Ya karena ini konsep ya dan hash itu maksudnya memang nggak kelihatan di depan gitu ya. Apa namanya penggunaannya secara realnya itu nggak kelihatan karena hash itu kan di belakang layar, ya kan. Tapi konsepnya seperti itu ya. Jadi ya diterima dulu aja nanti mungkin implementasinya kalian akan baru paham oh ternyata ini salah apa namanya kegunaannya. Nah itu baru di mata kuliah yang lain mungkin ya. Gitu. Oh ya, contoh yang paling sering dipakai lagi hash itu untuk password ya. Password ya. Jadi sebenarnya tuh gini, eh, apa namanya? Misalnya saya punya password 1234 gitu ya. Nah, kalau apa namanya? Website yang bagus, yang namanya passwordnya akan dihash ya. Dimasukin ke dalam fungsi hash, jadilah sebuah string misalnya MD5 gitu, jadi karakter acak seperti ini. Ya kan? Nah, yang disimpan di database itu sebenarnya yang acak ini ya, disimpan gitu. Ini yang disimpan ke database. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya kalau misalnya pengelola website ya, yang ngelola websitenya itu kan mau usil, sebenarnya kan bisa aja lihat password kalian gitu kan. Oh, passwordnya si user admin tuh ini gitu misalnya. Ya kan? Ini. Tapi ya maksudnya yang ini sorry. Kalau nggak dihash ya. Kalau nggak dihash misalnya disimpan ke database yang ini. Ketahuan kan? Ya, jadi administrator database-nya tuh bisa langsung tahu, oh passwordnya si A tuh ini, passwordnya si B tuh ini, ya tahu gitu. Tapi kalau misalnya di hash, ya dia seperti ini, ya dia memang bisa lihat ya, adminnya bisa lihat, tapi dia nggak akan bisa pakai gitu. Karena kalau karakter ini, ya saya copy ke dalam fungsi login ya, misalnya ada fungsi login, masukkan username, ya username admin, masukkan password, saya copy ini, bisa nggak? Nggak bisa, ya. Karena yang dimasukin ke dalam kolom username-nya bukan yang ini, tapi yang 1, 2, 3, 4. Gitu loh. Nah, cuman waktu login, ya, apa namanya, waktu login, angka 1, 2, 3, 4 ini akan di-convert ya sebelum dicocokin jadi seperti ini. Gitu. Jadi kalau pakai hash itu admin tuh nggak akan bisa usil ya. Maksudnya mau lihat ya, mau ngeliat passwordnya orang tuh nggak bisa ya. Karena yang dilihat tuh ini hasil hashnya. Ya kalau dia tahu hasil hashnya ya percuma ya. Buat apa? Kemudian hasil hashnya ini nggak bisa kok di copy ke kolom password terus dipakai buat login nggak bisa kok ya gitu. Ya, itu salah satu penggunaannya yang paling banyak ya. Rata-rata pasti pakai itu sih kecuali memang websitenya tujuannya lain ya. Tapi kalau website yang bagus yang bonafit ya pasti pakai cara itu ya di hash gitu loh. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyain mungkin sampai di sini? Tidak ada.
Oke, kalau nggak ada minggu depan kita materinya tentang tree ya. Untuk hari ini, untuk praktikumnya nanti kita mulai 3:30 ya, karena saya mau pergi sebentar ya. Kita mulai 3:30 ya. Kalau kemarin-kemarin kan jam 3 kita mulai ya, ini 3:30 ya, 15:30 gitu. Oke, ya sudah kalau gitu mungkin untuk kelas teorinya sampai di sini aja ya. Sampai ketemu kira-kira 1 jam lagi ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Thank you.